Perkenalkan, saya Arif Syaifuddin dari Universitas Bina Nusantara Online, jurusan Teknik Informatika. Akan mempresentasikan terkait Sustainable Development Goal yang ke-11 terkait kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang mana ini berjudul Strategi Inovatif Rumah Tangga untuk Pengendalian Polusi Udara dan Pengelolaan Limbah dalam Mengurangi Dampak Lingkungan. Oke, kita mulai dari latar belakang dulu. Oke, tingkat urbanisasi Indonesia itu mencapai 60% penduduk di perkotaan pada tahun 2025 ya. Diperkirakan akan mencapai 70% di 2030. Untuk PM2.5 rata-rata nasional itu ada di angka 35,5 mikrogram per meter kubik, yang mana ini 7 kali ya, 7 kali melebihi batas WHO 5 mikrogram per meter kubik. Yang mana ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Indonesia itu sebenarnya secara rata-rata nasional cukup buruk ya. Kemudian untuk produksi sampah tuh ada di angka 175.000 ton per hari. Nah, kita juga melihat bahwa infrastruktur itu ternyata belum memadai nih. Masih banyak nih praktik angkut buang barang gitu ya, sehingga memperburuk pencemaran. Jadi ada sampah itu nggak difiltrasi dulu, nggak diolah terlebih dahulu, tapi langsung dibuang gitu. Selain itu juga rendahnya pemilahan sampah rumah tangga ya, untuk sekedar memisahkan organik anorganik ya. Kemudian polusi udara dalam ruang dari memasak, dan juga ventilasi yang buruk ya. Ini lebih ke masalah dalam ruangan sih. Oke, kemudian untuk rumusan masalah, apa sih pengetahuan, sikap dan praktik rumah tangga perkotaan dalam pengurangan sampah dan mitigasi polusi udara. Selain itu, ada strategi inovatif apa aja kah untuk meningkatkan kontribusi rumah tangga? Nah, dari strategi ini, tantangan dan solusi strategi inovatif pada berbagai rumah tangga itu ada apa aja sih? Nah, oke, berikut hasil temuan yang saya temukan ya. Ternyata masyarakat itu menunjukkan ya kepedulian dengan memisahkan sampah organik dan anorganik secara sederhana nih. Ternyata limbah organik seperti nasi dan sayuran itu dimanfaatkan untuk pakan ternak maupun mangkok gitu. Nah, kualitas udara juga cukup tinggi ya menurut warga setempat, 8,5 dari 10. Namun polusi tetap ada ya akibat pembakaran sampah dan emisi pabrik sekitar pemukiman. Kemudian solusi yang bisa kita lakukan di sini apa? Baik lagi ya, kita ke solusi dari kebijakan dan regulasi pemerintah. Karena memang tanpa adanya kebijakan ini tidak akan mungkin tercipta masyarakat yang teratur begitu. Sehingga pemerintah ini perlu menetapkan peraturan. Juga bisa menetapkan peraturan terkait transportasi umum gitu. Apabila memang dirasa emisi dari kendaraan bermotor itu, kendaraan motor pribadi cukup tinggi gitu ya, sehingga emisinya bisa ditekan dengan regulasi transportasi umum. Selain itu, transisi energi bersih ya, yang dapat dilakukan oleh pemerintah juga akan berdampak ya untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Kita ke infrastruktur dan teknologi. Oke, di situ ada fasilitas pengolahan sampah ya, ini bisa diperbanyak ya jumlahnya di daerah-daerah, di perkotaan maksudnya. Oke, selain itu juga teknologi pemantauan kualitas udara ini juga dirasa perlu ya. Kalau memang kualitas udara di suatu kawasan itu udah cukup memburuk, ada baiknya segera ditangani begitu. Oke, untuk selanjutnya kita ke edukasi dan kesadaran masyarakat. Tentu saja kita itu harus melakukan edukasi rutin ya kepada masyarakat. Karena dengan rutinitas itu akan membentuk kebiasaan yang baik, kebiasaan yang merawat lingkungan begitu. Kemudian kolaborasi multi pihak. Ternyata untuk mendapatkan
lingkungan yang baik, sinergi dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta atau industri itu sangat-sangat diperlukan ya. Kita itu nggak bisa hidup sendiri begitu, jadi tetap harus ada sinergi minimal dari tiga pihak ini. Oke, kesimpulannya adalah pengelolaan sampah dan kualitas udara di kota besar Indonesia masih lemah ya, terutama karena volume sampah itu tinggi, fasilitasnya terbatas, dan perilaku juga kurang konsisten. Nah, solusi yang efektif ini memerlukan kebijakan tegas, fasilitas memadai, edukasi berkelanjutan, dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan industri untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Oke, berikut refleksi pribadi dari saya ya. Jadi menurut saya poin pentingnya di sini itu edukasi sih. Jadi memang edukasi ini menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kualitas udara, karena ya dimulai dari masyarakatnya gitu. Karena yang menghasilkan sampah itu kan memang masyarakatnya. Kemudian warga juga perlu diberi pengetahuan lebih luas ya tentang bahaya polusi udara, mulai dari pembakaran sampah, asap rokok, dan aktivitas industri. Kemudian kita dapat mulai untuk mengedukasi ya, menggunakan pendekatan berbasis keaktifan masyarakat dan komunikasi persuasif agar dapat mendorong perubahan perilaku, sehingga kesadaran dan kebiasaan positif yang sudah ada perlu diperkuat melalui program edukasi, aturan tegas, dan kerjasama dengan pihak industri. Terima kasih.